kesaksian hidup yang luar biasa. Kalau ini bicara tentang kesaksian hidup, maka ini kesaksian hidup yang luar biasa. Ya. Kesaksian hidup yang bukan sekedar umum-umum saja, tetapi satu kesaksian hidup yang dahsyat, saudara. Ya. Bagaimana bisa malaikat Tuhan melempari musuh ini dengan batu? Sebelumnya belum pernah ada terjadi peristiwa seperti ini. Demikian pula hal ketika Yosua bilang matahari berhenti, bulan berhenti, ya, sehingga apa? Perputaran itu saya nggak ngerti ya, saudara. Perputaran itu begitu lambat sekali, malam itu begitu lambat sekali. Karena rupanya, saudara, orang-orang Amori itu lebih jago berperang pada waktu gelap. Gitu. Orang-orang Amori ini, saudaraku, mereka jago berperang karena mereka menguasai medan, kan, saudara. Mereka kan pemilik tanah itu sebetulnya. Ini hukum yang pertama, saudara. Apa itu? Kalau kita ingin mengalami yang namanya kesaksian hidup yang dahsyat dalam hidup, maka jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan juga harus izinkan kita harus mengalami peperangan-peperangan yang dahsyat dalam hidup. Ada amin, saudara? Kalau kita ingin mengalami yang namanya kesaksian-kesaksian yang hebat, kesaksian-kesaksian yang luar biasa dalam hidup, kesaksian-kesaksian yang bukan umum-umum saja, rata-rata saja, tapi satu kesaksian yang apa terjadi, satu kesaksian yang hebat, yang ajaib. Bukan untuk pamer-pameran, bukan, ya. Tapi ini menjadi sebuah kesaksian pengalaman yang luar biasa dalam hidup. Maka jangan heran, jangan salahkan Tuhan kalau apa, saudaraku. Kalau Tuhan harus izinkan dalam hidup kita harus mengalami yang namanya peperangan-peperangan yang hebat dalam hidup. Peperangan-peperangan yang tidak wajar, peperangan-peperangan yang mengerikan, peperangan-peperangan yang kadang-kala bikin nyesek. Kalau kita melihat di film-film, saudara, orang-orang yang seperti itu sudah mengerikan, melihatnya saja sudah mengerikan, dan kita terintimidasi. Waktu kita melihat keadaan yang seperti itu, musuh yang seperti itu, maka terintimidasi dengan gaya berperang mereka, dengan teriakan mereka, dengan keadaan, dengan situasi yang ada, itu mengerikan, itu mengintimidasi. Dan mungkin yang seperti itu yang saudara sedang alami hari-hari. Ya. Kita seringkali berharap begini, kita seringkali berdoanya begini, perang yang kecil tapi kesaksian yang besar. Iya kan, saudara? Perangnya biasa-biasa aja tapi kesaksiannya besar. Enggak. Peperangan yang sederhana, yang kecil, maka kesaksiannya juga akan sederhana. Peperangan-peperangan, pergumulan-pergumulan yang biasa, maka kesaksian hidupnya juga akan biasa-biasa. Itu satu hukum. Kita nggak bisa berharap, Tuhan, saya pengen alami sesuatu yang besar dalam hidup saya. Saya pengen mengalami satu kesaksian yang hebat dalam hidup saya. Tapi kemudian kita nggak mau mengalami peperangan-peperangan hebat dalam hidup. Atau mengalami peperangan hebat, kita mengeluh, kita marah, kita kecewa. Karena sebetulnya sudah ini sesuatu yang mengecewakan. Kayaknya nggak habis-habis gitu peperangan pergumulan. Ya, sudah mengalahkan Ai, ya sudah mengalahkan Yeriko, sudah mengalahkan Ai, sudah melewati Sungai Yordan. Waduh, ada lagi peperangan yang lebih dahsyat. Kayaknya nggak habis-habis, saudara. Masalah tuh nggak habis-habis. Iya kan? Dan seringkali kita mengeluh dengan keadaan seperti itu. Kita mengeluh dengan keadaan seperti kayaknya. Yang saya pernah saksikan masuk tahun baru, saudara, kayaknya nggak habis-habis. Berapa bulan itu, saudara, nggak habis-habis masalah. Dari sinode, dari apa, saudara, betul. Dan ada rasa capek, ada rasa bagaimana itu?
Belum lagi waktu itu saya kesaksian, saya jatuh, saudara, kepleset, coba saudara. Pulang dari ibadah, ya saudara. Kalau mau marah, marah loh saudara. Kalau mau marah nih saudara, marah saudara. Udah lah, kayaknya apa ya saudara, udah bukan cuma masalah, tapi sampai yang kayak gituan juga Tuhan izinkan. Itu saya kepleset saudara. Ya, saya menghindari karena itu ada tempat buat bikin manisan. Jadi saya jalan lewat manisan, tapi untuk masuk ke rumah saya mesti agak sedikit kena hujan, karena waktu itu ada hujan saudara. Saya pakai sandal jepit, saya baru masuk begini saudara, rupanya sandal jepit saya itu ya sudah ada lumut. Saya keplat jatuh. Ada di belakang saya ada gerobak yang besi, ya rangkanya rangka besi, besi L. Itu saya kerasa saudara, rambut saya dikena. Itu waktu saya jatuh saya nggak bisa bangun. Betulan saya nggak bisa bangun. Saya itu bukan orang yang cengeng, yang mau cengeng sama siapa, nggak ada yang nonton. Mau cari perhatian, mau cari, betul-betul udah nggak bisa bangun. Untung nggak ngerti saya bagaimana Tuhan kayak jaga ini. Ya bukan kayaknya, memang Tuhan jaga. Ada amin saudara. Ya, Tuhan pegang. Kalau sampai saya bang, atau saya kena besi L sudah. Ini rambut ini set. Itu jaraknya berarti tipis Pak. Tapi itu yang saya mau bilang. Pergumulan peperangan yang biasa yang seringkali kita hadapi, jangan heran kemuliaannya, kesaksian hidupnya juga jadi biasa. Nggak akan pernah bisa kita mengalami kesaksian hidup yang dahsyat, yang ajaib, yang sampai terkagum-kagum kita. Tapi kita nggak mau ngalamin juga peperangan yang hebat dalam hidup. Setiap kali ada peperangan yang hebat, ngeluh, bisanya ngeluh, marah, kecewa sama Tuhan. Mulai dikurang-kurangin ininya dikurangin. Anggap kayaknya nggak ada arti ibadah. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat kita, ada apa saudara? Itu yang menjadi rumus. Itu yang harusnya menjadi pegangan saya dan saudara dalam. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, cepat saja, hukum tentang peperangan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ayat 40 sampai 43 saudara. Ayat 40 sampai 43. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan, tanah Negeb, daerah bukit dan lereng gunung, beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernapas, seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Yosua sampai Gaza, juga seluruh tanah Gosen sampai Gibeon. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel pulang kembali ke tempat perkemahan. Amin, saudara. Ya, kita melihat di sini hukum perang yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah kalau saudara mau menang, ya, kalau saya dan saudara mau menang, ya, saudara, maka kita perlu keterlibatan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Jangan sampai kita berperang dan Tuhan ada di luar medan peperangan itu. Kalau kita mau menang, maka pastikan bahwa dalam medan peperangan yang kita sedang hadapi, di mana kita ada di situ, ada Tuhan juga yang hadir bersama dengan kita. Ada amin, saudara. Ada Tuhan juga yang menyertai kita. Tetapi ini yang saya mau bilang, ya saudara, untuk memastikan saudara dan saya bahwa di tengah-tengah medan peperangan yang kita sedang hadapi, ada Tuhan yang juga hadir, membela, menolong kita, ikut berperang bersama dengan kita. Maka ini syaratnya. Apa itu saudara? Ketaatan. Karena saya melihat saudaraku, kalau saudara melihat saudaraku, ya, tidak ada seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas. Tuhan bilang sama Yosua, tumpas semuanya ya Yosua.
Kalau saudara melihat, ya saudara, ayat yang di awal, bagaimana kelima raja orang Amori dibunuh semuanya, nggak ada belas kasihan. Beda waktu Saul, ya saudara, beda sama Saul. Waktu Saul melihat, apa itu waktu mengalahkan apa itu? Ada lembu-lembu yang gemuk, Amalek ya saudara. Ya, itu saudaraku dibiarkan, rajanya dibiarkan, lembu-lembunya dibiarkan. Yosua melakukan itu kenapa? Karena perintah Tuhan. Saya percaya saudara, saya percaya, maaf nih saudara, ada rasa iba, ada rasa nggak tega. Sama seperti Saul. Saul juga lihat itu, aduh sayang-sayang, ini sapi-sapi gemuk, masa mau jadi bangke aja? Masa cuma dibunuh dengan sia-sia? Aduh kasihan rajanya. Kita juga punya peri kemanusiaan bukan? Ada rasa iba. Ya, mungkin si raja-raja ini mohon, tolong jangan, sambil nangis, minta ampun. Iya sudah. Tapi karena perintah Tuhan, karena Tuhan yang menyuruh, ini sudah. Makanya saya harus katakan bahwa kalau kita mau memastikan bahwa Tuhan hadir di dalam peperangan kita, maka ada satu syarat yang harus kita lakukan, yang harus ada, ketaatan. Ya. Ketaatan untuk apa? Ketaatan untuk mentaati perintah Tuhan. Saya percaya ada hal-hal yang Tuhan titipkan, ada hal yang Tuhan suarakan, ada Tuhan yang ingatkan sama saya dan saudara tentang apa yang harus kita kerjakan, apa yang kita harus lakukan. Apakah di dalam pergumulan itu kita harus melepaskan pengampunan? Apakah di dalam pergumulan hidup itu kita harus berbaikan sama orang? Atau di tengah-tengah keadaan yang sulit itu Tuhan ingatkan kita untuk tetap maju dalam setia ibadah sama Tuhan? Atau apa saja? Di dalam keadaan yang seperti itu kita disuruh untuk semakin hidup melekat sama Tuhan. Ada jam-jam yang kita harus terus kerjakan untuk kita bersekutu sama Tuhan. Untuk Yosua, Tuhan bilang, basmi, tumpas semuanya. Dan Yosua lakukan. Pastikan saudaraku bahwa dalam setiap peperangan kita ada Tuhan yang hadir bersama dengan kita. Amin saudara. Ada Tuhan yang ikut berperang bersama dengan kita. Karena ternyata yang membuat Yosua menang itu bukan kekuatannya, tapi yang membuat Yosua menang itu adalah Tuhan yang hadir bersama dengan Yosua dan bangsa Israel. Ini yang menjadi pelajaran buat saya dan saudara. Ini yang menjadi peringatan buat saya dan saudara, bahwa kehidupan kita itu peperangan, ya, menghadapi pergumulan tiap-tiap hari, menghadapi permasalahan tiap-tiap hari. Saudara, ya, yang pertama yang tadi firman Tuhan ingatkan sama kita, jangan berharap punya kesaksian besar, tetapi dengan pergumulan yang remeh-temeh. Tapi inginnya kesaksian ajaib. Kalau kita bilang, Tuhan saya pengen dapat kesaksian ajaib supaya kesaksian saya jadi berkat bagi banyak orang, nggak bisa sudah. Kesaksian ajaib, kesaksian yang hidup, kesaksian yang memberkati banyak orang, ya sudah, adalah kesaksian yang diawali dengan apa? Dengan sebuah pergumulan yang kadangkala mengerikan. 5 bangsa bersekutu, 5 bangsa jahat, barbar, bengis, maju berperang melawan Yosua. Tapi di situ ada kesaksian besar yang Yosua alami. Ada amin saudara. Ya, ada batu yang dilemparkan dari langit oleh malaikat. Ada apa saudaraku? Ada kuasa dari perkataan mulut Yosua, di mana Yosua berkata, matahari berhenti, bulan berhenti, dan berhenti. Jadilah orang Kristen, jadilah anak Tuhan yang mengerti
cara kerja Tuhan. Ya, saudara, sehingga perjalanan hidup kita bukan perjalanan hidup yang nggak ngerti apa-apa. Ya. Ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, kita bilang, kenapa sih Tuhan nggak adil sama saya? Ya kan, saudara? Kenapa Tuhan izinkan masalah berat itu datang, teman? Supaya kesaksian hidup saudara jadi luar biasa. Ada amin, saudara? Jangan kemudian saudara bilang, Tuhan nggak adil orang itu. Nah, orang itu yang nggak setia sama Tuhan, nggak ada urusan sama mereka. Tuhan sedang berurusan sama saya, Tuhan sedang berurusan sama saudara. Ketika Tuhan izinkan masalah-masalah yang tidak wajar itu hadir dalam hidup. Kenapa? Karena Tuhan mau buat sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Ada kesaksian hebat yang kita bisa ceritakan, dan sehingga kita bisa semakin terkagum-kagum dengan Tuhan yang saya dan saudara sembah itu. Tuhan yang seperti apa? Bukan Tuhan yang biasa-biasa, tapi Tuhan yang ajaib, yang hebat dan luar biasa. Ada amin, saudara? Dalam firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita, saudara. Kita mengerti, saudara, dan kita juga tahu apa yang harus kita buat di tengah-tengah peperangan. Ketaatan itu menjadi sebuah persyaratan mutlak untuk menghadirkan Tuhan. Karena tidak ada Tuhan, tidak ada kemenangan. Ada Tuhan, ada kemenangan. Ada amin, saudara? Ada Tuhan, pasti ada kemenangan. Tapi tidak ada Tuhan, tidak akan ada kemenangan. Mari kita menyembah Tuhan.